Ya, akhirnya pertemuan geopolitik yang membahas terkait dengan rencana perdamaian antara Rusia dan Ukraina sepertinya bisa dikategorikan selesai. At least untuk sementara waktu ini kita tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada geopolitik sampai kemungkinan 1 atau 2 minggu ke depan. Nah, tapi ada satu soal lagi yang memang masih menjadi concern ataupun fokus utama, dan itu adalah Jackson Hole Symposium. Ini adalah alasannya. So, faktor penggerak market yang menjadi satu-satunya penggerak tadi malam atau sampai tadi malam itulah terkait dengan pertemuan antara Amerika, kemudian ada Ukraina di sana dan juga Uni Eropa. Hasil keputusan sebetulnya bisa dibilang bukan kesepakatan yang lebih realistis ataupun yang kita anggap sebagai bumbu ataupun bahkan kategori utama gitu ya. Karena posisinya adalah hanya membahas terkait dengan apa yang disampaikan atau yang dicetuskan dari pertemuan sebelumnya, yaitu antara Trump dan Vladimir Putin. Nah, tapi yang jelas akan ada agenda untuk pertemuan putaran kedua, dan itu akan melibatkan Putin dan juga Zelensky di dalam pertemuan putaran kedua tersebut. Nah, tapi syaratnya adalah beberapa hal yang mungkin concern yang paling utama saat ini adalah perjanjian ataupun jaminan keamanan. Baik Zelensky ataupun bahkan kubu dari Vladimir Putin kelihatannya masih menuntut terkait dengan jaminan keamanan. Ya, mungkin yang menjadi concern utama bagi Uni Eropa adalah keamanan bagi Zelensky ataupun Ukraina. Tapi di sisi lain, Vladimir Putin juga meminta supaya Amerika memberikan jaminan, at least untuk jaminan keamanan untuk Vladimir Putin ataupun Rusia. Nah, otomatis di sini kemungkinan kita masih akan melihat dari sisi lain, yaitu kaitannya dengan kesepakatan apa yang bisa dimunculkan atau yang bisa ditimbulkan sampai kurang lebih di pertemuan kedua nanti atau putaran kedua nanti, yang rencananya itu akan melibatkan 3 kubu, Vladimir Putin, Zelensky, dan ditengahi oleh Trump. Nah, kira-kira apakah nantinya akan menjadikan kesepakatan untuk perdamaian yang permanen atau akan hanya terjadi gencatan senjata? Yang jelas Donald Trump sendiri menginginkan ini adalah target untuk perdamaian yang permanen. Artinya dia tidak mau hanya sekedar gencatan senjata, karena bagi dia beberapa kali terjadi gencatan senjata itu tidak menyelesaikan permasalahan. Tapi yang jelas ada satu yang mungkin masih akan menjadi hal yang bisa dibilang mungkin paling sensitif ya. Ini katanya dengan permintaan Putin untuk masalah teritorial. Trump memberikan isyarat, memberikan saran bahwa kedua pihak harusnya bisa bertukar untuk masalah teritorial atau wilayah yang ingin dikuasai. Tapi di sisi lain Zelensky kelihatannya akan tetap kekeh, tidak akan mau melepas beberapa bagian yang sudah dicakupnya. Nah, kira-kira apakah Uni Eropa nanti akan berpihak kepada Zelensky atau dia mulai netral seperti halnya Trump? Yang jelas menurut Trump beban akan ada di pundak Uni Eropa, bukan lagi kepada Amerika. So, selesai dari situ market kelihatannya juga langsung tidak terlalu merespon antusias. Walaupun ya bisa dikategorikan ada perkembangan positif lah ya, terutama itu terlihat dari pasar saham. Walaupun dia naik, tapi juga naiknya tidak terlalu tinggi. Kemudian dia koresinya pun kelihatannya masih bersifat bertahap atau relatif normal ya. Dan berarti dengan demikian harusnya kita akan melihat ini respon market terkait dengan Jackson Hole Symposium ataupun eksitasi dari suku bunga. Nah, oleh karena itu ini adalah skema yang kemungkinan bisa terjadi. Saya tambahkan lagi di sini, setelah nantinya terjadi pertemuan kedua atau putaran kedua yang akan melibatkan Vladimir Putin dan Zelensky di situ dengan penengah antara Uni Eropa dan juga Trump, maka yang perlu diperhatikan masih ada kedua kemungkinan juga, yaitu kesepakatan damai atau sama sekali tidak ditemukan kesepakatan. Artinya di sini masih ada potensi untuk terjadinya kegagalan. Bahkan Donald Trump pun sempat menyebut bahwa dia tidak yakin bahwa pertemuan putaran kedua ini bisa berjalan. Tapi ya patut diupayakan, dan sampai saat ini keputusannya adalah mengupayakan sampai 1 atau 2 minggu ke depan untuk pertemuan tersebut. Tempat dan waktu masih tetap dibahas, dan dugaan saya kemungkinan tempatnya masih akan tetap yang netral dan mungkin di salah satu bagian entah itu di Uni Eropa ataupun bahkan di Amerika kembali. Nah, yang jelas di sini kalau misalkan terjadi kesepakatan, maka kita akan dapatkan perdamaian dan itu akan membuat harga minyak mengalami penurunan. Kemudian ujung-ujungnya tujuan dari apa yang diinginkan oleh Donald Trump, yaitu harga minyak lebih rendah sehingga inflasi lebih rendah, itu akan tercapai. Dan tahu kan, posisinya adalah ujung tombaknya dari inflasi yang rendah itu berarti Trump bisa mendesak bank sentral untuk segera turunkan suku bunga. Ujungnya adalah suku bunga. Nah, sementara kalau tidak ada kesepakatan akan terjadi sanksi, baik itu sanksi yang bisa melibatkan terkait dengan sanksi untuk Rusia, termasuk juga sanksi sekunder atau tarif sekunder yang sampai saat ini masih ditunda, terutama untuk China.
Kelihatannya dia atau mereka relatif selamat ya untuk masalah tarif sekunder, melainkan kalau kita lihat dari sisi India, ya kelihatannya dia masih bisa ya bisa dibilang berlaku ya. Karena dari sejak minggu lalu kita sudah tahu bahwa ada tarif sekunder atau punishment untuk India yang karena diketahui juga sebagai pembeli aktif dari minyak Rusia. Oke, kita ke depan akan melihat itu, tapi untuk sementara waktu intinya dari sisi geopolitik kita freeze, kita bekukan terlebih dulu, tidak lagi berfokus ke isu ini dan bergeser fokusnya adalah ke masalah data ekonomi ataupun bahkan ke berita-berita ekonomi lainnya termasuk Jackson Hole Symposium. Nah, saya dapatkan kabar terkait dengan peringkat kredit dari S&P Global untuk Amerika. Kelihatannya mereka mengafirmasi terkait dengan tingkat kredit satu atau ya bisa dibilang peringkat yang cukup baik ya, AA+, yang berarti menimbulkan concern bahwa apa yang terjadi ataupun yang kaitannya dengan investasi di Amerika itu masih dianggap kualitas tinggi. Artinya lagi, kecenderungannya mencerminkan risiko kredit yang rendah. Walaupun ada risiko ya dari masalah defisit fiskal yang membengkak ataupun mengalami kenaikan. Jadi dalam hal ini potensi yang terjadi kemungkinan kita akan lihat kalaupun misalkan ini dikaitkan dengan kebijakan suku bunga nantinya, maka harapannya adalah itu akan cenderung mengincar ataupun diincar untuk masalah concern kepada kesempatan ataupun peluang. Berarti artinya di sini indeks saham berpotensi mengalami kenaikan kalau dikonfirmasi dengan masalah cut rate tadi. Nah, kemudian juga masalah terkait dengan utang pemerintah Amerika yang kemungkinan akan mencapai 100% dari GDP. Wow, ini cukup tinggi, berarti kita bisa dibilang ini adalah dampak negatifnya dan mungkin juga mengacu kepada perlambatan ekonomi. Ujung-ujungnya kita akan melihat dari sini posisi yang akan dilakukan oleh Federal Reserve ataupun Bank Sentral ataupun bahkan dari pemerintahnya sendiri karena kaitannya dengan defisit fiskal. Oke, Iban selanjutnya juga adalah kaitannya dengan Jackson Hole Symposium besok atau 2 hari ke depan. Dan ini adalah beberapa pandangan. Saya mencakup dari 2 pandangan utama yang cenderung berbeda pandangan. Yang pertama dari Goldman Sachs, nanti kita lihat dari Morgan Stanley. Goldman memperkirakan dolar masih akan berpotensi lanjut melemah, terutama kaitannya dengan posisi pertumbuhan Amerika yang melemah dan juga ada indikasi diperkuat oleh data tenaga kerja yang mulai melemah. Dan ini dikaitkan dengan data terakhir yang mengalami revisi sampai ke 14.000 dari 147.000. Ini akan sangat jompang. Dan kemudian terkait dengan Jackson Hole Symposium, ternyata pandangan Goldman Sachs hampir mirip dengan apa yang sempat kami sampaikan dari sejak bulan Juli, yaitu potensi terjadinya pengulangan dengan Jackson Hole Symposium di tahun 2024. Nah, ini artinya ada kemungkinan Powell akan memberikan indikasi lebih ke arah dovish, dan itu berarti memberikan isyarat terkait dengan pemangkasan suku bunga. Nah, terkait dengan suku bunga tersendiri, bagi Goldman Sachs melihat ada data-data yang masuk dan juga pernyataan dari para pejabat Fed kecenderungan memiliki ruang yang lebih banyak untuk pemangkasan suku bunga, sehingga akhirnya mereka melihat ada potensi 3 kali pemangkasan suku bunga persis dengan waktu 2024. Dan kemudian masalah implikasi dari hal tersebut adalah gaji yang lebih rendah dan pasokan tenaga kerja yang relatif lebih ketat, maka proporsinya adalah membuat pertumbuhan yang relatif lebih lemah. Kalau begitu berarti suku bunga akan relatif lebih rendah kembali dan sehingga kesimpulan akhirnya adalah dolar akan melanjutkan pelemahan. Tentunya ini adalah pandangan sisi dovish yang diharapkan Powell kemungkinan akan memberikan sinyal tersebut di hari Jumat. Nah, kontradiksi dari pandangan Goldman Sachs, kita lihat di sini pandangan dari Morgan Stanley yang kecenderungannya justru memperingatkan market untuk berhati-hati. Mereka waspada tentang kemungkinan potensinya Powell akan tetap hawkish atau dengan kata lain tidak memberikan isyarat apapun untuk masalah suku bunga bulan September. Ini berarti berkaitan dengan data CPI yang terakhir dilihat adalah datanya memang kecenderungannya relatif bisa dibilang cukup stabil. Tapi mereka melihat dari data core CPI yang naik ke 3,1%, termasuk juga kemungkinan dari inflasi PCE. Walaupun kita belum dapatkan ya inflasi PCE seperti apa, baru akan terlihat di akhir bulan nanti. Nah, kemudian terkait dengan ekspektasi market. Market kecenderungannya mengantisipasi 93% peluang pemangkasan September, sementara dari Federal Reserve sendiri kelihatannya hanya sedikit orang atau sedikit pejabat yang berpandangan dovish. Ya, mungkin pengecualiannya adalah untuk sisi Goolsbee ya, Austan Goolsbee, walaupun dia tidak terlalu dovish, tapi yang jelas dia memberikan indikasi pandangan dia itu akan sangat bergantung kepada data CPI ataupun bahkan data non-farm payroll di bulan September. Ya, artinya data Agustus yang dirilis di bulan September beberapa hari atau beberapa minggu sebelum FOMC meeting September. Nah, kalau misalkan mendukung, ya otomatis itu akan memberikan kesempatan yang
lebih baik untuk pemangkasan suku bunga. Tapi kalau tidak, ya berarti otomatis tidak ada komitmen untuk pemangkasan tersebut. Nah, terkait dengan Jackson Hole Symposium besok atau 2 hari ke depan, menurut Morgan Stanley kemungkinan Powell akan relatif hawkish, dan itu berarti kemungkinan dia tidak mau menunjukkan bahwa keputusan ataupun pandangannya itu dipengaruhi oleh tekanan politik. Oleh karenanya sangat mungkin, sangat rasional ya atau reasonable kalau misalkan dia memandang bahwa inflasi masih terlampau tinggi, kemudian juga dampak tarif belum bisa dinilai secara cepat, sehingga kemungkinan dia akan memutuskan menunda terlebih dulu sampai beberapa banyak data lagi. Nah, berarti kalau begini akan ada 2 kesimpulan bahwa dari sisi lain beberapa bank melihat ada potensi untuk pemangkasan September, dan itu berarti dovish statement dari Powell diharapkan di akhir pekan ini. Sementara dari Morgan Stanley, saya rasa baru satu-satunya bank yang memperkirakan dia akan relatif hawkish ya. Tapi kita akan lihat nanti beberapa waktu ke depan akan banyak pandangan yang muncul, baik itu dari Citigroup ataupun bahkan dari JP Morgan. Nah, berarti kalau begitu kita tinggal lihat dari data ekonomi. Sayangnya data ekonomi nanti malam, saya hanya melihat ada data building permits dan housing start yang kelihatannya tidak akan terlalu berpengaruh signifikan. Nah, tapi di pertengahan malam atau dini hari nanti, coba tolong perhatikan pernyataan dari Michelle Bowman. Ini adalah gubernur bank sentral yang merupakan salah satu ya yang memberikan pandangan yang berbeda, yaitu kaitannya dengan mendukung pemangkasan suku bunga. Sementara mayoritas lainnya itu mendukung untuk dipertahankan suku bunga. Nah, tolong perhatikan, karena 1 atau 2 minggu yang lalu, Bowman sempat menjelaskan bahwa dia mendesak untuk penurunan suku bulan September. Itu terjadi sebelum rilis data PPI. Dan dia lebih mengacu kepada pasar tenaga kerja. Nah, kita akan lihat apakah dia akan tetap konsisten dengan pernyataannya atau dia berubah haluan. Kaitannya dengan data PPI yang dirilis di waktu hari Kamis yang lalu. Kalau misalkan ternyata terjadi perubahan haluan, artinya perubahan atau pergeseran pandangan menjadi sedikit hawkish, maka hampir bisa dipastikan emas akan berbalik turun di pertengahan malam. Tapi kalau tidak, misalkan dia tetap konsisten mendukung penurunan suku bunga September, saya rasa tidak ada alasan lagi untuk mencegah emas kembali naik. Dan itu berarti tinggal tunggu level terdekat 3345 ataupun bahkan 3375. Tapi saya rasa 3375 mungkin akan patut ditunggu sampai ke hari Jumat. Karena yang paling memungkinkan adalah tentunya dari Jackson Hole Symposium.